Seorang wanita berinisial S belakangan ini tengah jadi sorotan publik setelah mengaku mengalami penganiayaan yang diduga dilakukan oleh petugas dinas sosial. Pengakuannya viral di media sosial dan langsung menuai banyak reaksi dari netizen. Lalu, seperti apa fakta di balik kejadian ini? Berikut rangkuman hasil penelusuran tim redaksi Waspada. Berawal dari sebuah video pernyataan dari seorang wanita berinisial S tersebut yang diunggah oleh seorang influencer pada 9 Maret 2025. Dalam video itu, ia mengaku pernah mengalami kekerasan dan juga mengatakan bahwa bayinya saat ini berada di dinas sosial. Mana anaknya? Sama dinas sosial, udah 8 bulan anakku. Aku pernah kena tempeleng, kena tunjang pernah. Kaki tunjang waktu itu Sama perempuan. laki-laki. Ini sama siapa? Staf dinas sosial sendiri. Tidak diketahui apa alasannya, sang influencer langsung menuduh Dinas Sosial Kota Medan sebagai pelaku kekerasan yang dimaksudkan oleh wanita tersebut. Padahal, sepanjang video itu S sama sekali tidak ada menyebutkan secara spesifik instansi dinas sosial mana yang ia maksudkan. Menanggapi hal ini, pihak Dinas Sosial Kota Medan pun akhirnya buka suara. Kepala Dinas Sosial Kota Medan, Khoirudin Rangkuti dengan tegas membantah adanya penganiayaan atau kekerasan yang dilakukan oleh jajaran Dinas Sosial Kota Medan terhadap wanita berinisial S tersebut. Menurutnya, wanita tersebut memang pernah beberapa kali ditangani oleh Dinas Sosial Kota Medan sejak tahun 2023. Ia pertama kali diantar ke Dinas Sosial Kota Medan oleh petugas kepolisian Polsek Medan Baru pada awal September 2023. Saat dilakukan asesmen pada 6 September, S mengaku jika dirinya sudah menggunakan narkoba sejak tahun 2018 dan pernah beberapa kali menjalani rehabilitasi. Akhirnya pada 12 September 2023, Dinas Sosial Kota Medan merujuk wanita tersebut untuk menjalani rehabilitasi narkoba ke Sentra Insyaf Kementerian Sosial di daerah Kutalim Baru. Tapi ternyata 10 bulan sejak dirujuk, Dinas Sosial Kota Medan kembali menemukan wanita berinisial S tersebut di Kota Medan, tepatnya pada 6 Juli 2024, setelah warga melaporkan bahwa ia ditemukan sedang tidur di jalanan tanpa menggunakan pakaian. Saat dilakukan asesmen kembali, ternyata S sendiri mengaku baru mengetahui bahwa dirinya sedang hamil saat menjalani rehabilitasi di Sentra Insyaf yang pada saat terminasi kehamilannya sudah berusia 7 bulan. Kemudian setelah menjalani rehabilitasi selama 6 bulan, dirinya dirujuk pihak Sentra Insyaf ke salah satu panti swasta yang berada di daerah Tanjung Anom, Deli Serdang. Tapi ternyata S melarikan diri dari panti tersebut pada April 2024 karena mengaku tidak suka dengan peraturan yang ada di sana. Soal kehamilannya, dirinya juga menyebutkan bahwa ia telah melahirkan pada 12 Mei 2024 di Rumah Sakit Umum Profesor Dr. Boloni Medan. Dalam asesmen tersebut, ia justru mengaku sudah menyerahkan bayinya ke seorang warga asal Pekanbaru yang membantunya saat melahirkan. Berbeda dengan keterangannya di dalam video viral tersebut yang mengatakan bahwa bayinya ada di dinas sosial. Tim redaksi Waspada pun mencoba mengkonfirmasi hal tersebut ke pihak rumah sakit. Mereka membenarkan bahwa wanita berinisial S tersebut memang melahirkan di rumah sakit pada 12 Mei 2024. Nah, kalau kita bisa membandingkan usia anak yang disebutkan dalam video dengan tanggal lahir yang sudah dikonfirmasi ke pihak rumah sakit, bisa jadi ini menjadi salah satu petunjuk soal keberadaan bayi yang S lahirkan ini berada. Hanya saja tim redaksi belum mendapatkan respon dari pengunggah video untuk bisa mengkonfirmasi kapan tanggal perekaman video tersebut dilakukan. Sementara itu, dalam asesmen lebih lanjut, wanita berinisial S mengaku tinggal di sekitar Pajak Sore Padang Bulan setelah melahirkan. Dan untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari, ia mengaku bekerja sebagai pekerja seks komersial serta masih menggunakan narkoba jenis sabu. Bahkan, ia mengaku terakhir kali mengkonsumsi narkoba jenis sabu sehari sebelum ditemukan oleh petugas Dinas Sosial Kota Medan. Pada 28 Oktober 2024, Dinas Sosial Kota Medan merujuknya ke Panti Sosial Gelandangan dan Pengemis
milik pemerintah Provinsi Sumatera Utara yang berada di Binjai. Berangkat dari hasil asesmen sebelumnya, pihak Panti Gepeng menyarankan Dinas Sosial Kota Medan untuk dapat merujuk wanita berinisial S tersebut ke Panti Sosial Wanita Tunasusila dan Tunalaras milik Dinas Sosial Provinsi Sumatera Utara yang berlokasi di Kecamatan Brastagi. Namun, sebelum bisa dirujuk, Dinas Sosial Kota Medan mendapatkan informasi jika S melarikan diri dari Panti Gepeng tersebut. Dan kita tidak tahu berapa lama si S tersebut di panti yang berada di Binjai. Kemudian informasi yang kita terima, si S itu kembali ke wilayah Medan. Dan ada lagi pengaduan warga masyarakat. Dan kami melakukan pengantaran berikutnya ke panti yang berada di daerah Brastagi. Itulah yang telah kita laksanakan penanganan terhadap si S ini. Yang pertama di panti yang berada di Kecamatan Kutaling Baru kurang lebih 6 bulan, kemudian berada di panti Gepeng yang berada di Binjai, kemudian di panti Parawarsa yang ada di Kecamatan Brastagi di Kabupaten Karo. Dari kronologi ini bisa disimpulkan bahwa layanan rehabilitasi yang diberikan kepada S tidak pernah dilakukan di fasilitas milik Dinas Sosial Kota Medan. Bahwa Dinas Sosial Kota Medan tidak ada memiliki panti. Ya, ini mungkin perlu penekanan. Dinas Sosial Kota Medan tidak Adapun jika yang dimaksud adalah rumah perlindungan sosial yang berada di Kecamatan Medan Tuntungan, Khoirudin Rangkuti mengatakan bahwa rumah perlindungan tersebut baru mulai beroperasi pada Januari 2025 dan wanita tersebut sama sekali belum pernah terdata sebagai penerima pelayanan di sana. Begitu pula dengan bayinya. Jadi, kalau dugaan kekerasan itu memang benar ada, kapan dan di mana hal itu terjadi? Jika ia mengalami kekerasan di sebuah fasilitas rehabilitasi, bisa dipastikan itu bukan milik Dinas Sosial Kota Medan. Jadi, dinas sosial mana yang sebenarnya dimaksudkan oleh S? Ini yang jadi pertanyaan besar. Tidak sedikit netizen menduga bahwa S memiliki gangguan kejiwaan yang bisa dijadikan alasan mengapa ia memberikan keterangan yang berbeda-beda. Terkait dengan orang dengan gangguan jiwa atau ODGJ, apakah keterangannya atau argumentasinya bisa diterima? Nah, kuncinya itu ada pada bisa dipertanggungjawabkan atau tidak. Bisa dipertanggungjawabkan artinya apakah dia memahami pertanyaan itu dan apakah dia bisa mengendalikan tindakannya. Kalau dia mengerti apa yang dijawabnya, apa yang dengan pertanyaan, artinya dia bisa memahami dan dia bisa mengendalikan tindakannya. Keterangan-keterangan atau argumentasinya itu harus kredibel atau konsisten, nggak boleh berubah-ubah. Terkait dengan keterangan itu seharusnya juga dibarengi dengan keterangan ahli. Secara resmi, Dinas Sosial Kota Medan tidak pernah menyebutkan S sebagai orang dengan gangguan jiwa, melainkan sebagai PPKS atau pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial. Melihat rekam jejaknya yang sering melarikan diri saat menerima pelayanan sosial, apakah hal ini bisa dianggap sebagai bentuk penelantaran oleh Dinas Sosial? PPKS yang kabur itu tidak bisa disamakan dengan penelantaran. Karena secara manusiawi, ODGJ itu adalah manusia. Dia punya asasi manusia yang punya keinginan dan bisa bergerak. Apabila ia kabur, itu bukan penelantaran. Penelantaran itu apabila dinas atau instansi tersebut tidak memberi makan, tidak memberi obat, dan dia melakukan kekerasan terhadap PPKS tersebut. Lalu bagaimana dengan keterlibatan keluarganya? Saat ditelusuri, ternyata ayah S sendiri pernah membuat pernyataan di media cetak bahwa dirinya sudah melepas tanggung jawab sebagai orang tua pada tahun 2020. Sampai saat ini, belum ada satupun bukti yang mendukung bahwa dugaan penganiayaan benar terjadi dan benar dilakukan oleh petugas Dinas Sosial Kota Medan. Jadi, mari kita tunggu perkembangan selanjutnya. Semoga semua bisa segera menemukan titik terang.